Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 18 Desember 2025. Semoga semua sehat-sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti ini, belanja hari-hari berbelanja, beli sayuran, ini beli gula setengah kilo 8.500. Ini tempe 4.000. Ini kangkung itu tiga ikat. Kangkung. Tambah cabai besar dan tomat kalau sewaktu-waktu ingin nyambel sambal tomat. Berapa tadi ya? 8.000, 8,5, 16,5 disuruh jangkepan 16,5 terus kembaliannya 500, disuruh ambil 2 bungkus penyedap. Alhamdulillah hari ini Jombang cerah ceria. Ya, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di tempat lain, semoga diberikan kesabaran menghadapi bencana yang sedang terjadi. Begitulah musim-musim yang ada di Indonesia. Kemarau, terjadi musim kekurangan air di tempat-tempat tertentu. Musim hujan, terjadi kelebihan air, banjir di tempat tertentu, wilayah tertentu. Tapi itulah kondisi alam. Kondisi kita manusia ya seperti ini. Alam berubah sebagaimana musim yang ada di Indonesia. 2 musim daerah tropis. Dari zaman dulu itu Indonesia itu terkenal kaya, subur, kaya bahan tambang, kaya pertanian, kehutanan, hasil bumi di dalam bumi tambang dan di luarnya pertanian, di dalam air perikanan laut, perikanan tambak. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih banyak hasil-hasil tambang dan hasil bumi yang lainnya. Bagaimana semua itu bisa dikelola untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Kita bersyukur bertempat tinggal, lahir, hidup, dan mati di Indonesia yang sudah terkenal sejak dahulu. Bagaimana kita mensyukurinya? Bagi yang sekolah dinikmati, dijalankan pendidikannya dengan sungguh-sungguh. Bagi yang bekerja, dijalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bagi yang pertanian, dirawat pertaniannya. Peternakan, berapapun hasilnya,
tetap disyukuri sebagai satu rahmat dari Allah. Hari ini dapat panen banyak, panen raya, harga, bisa mengembalikan modal untuk tanam berikutnya. Kalau misalnya terjadi serangan hama, ya bersabar. Sebagaimana Ayub ketika dia diserang, mengalami kejadian takdir dari Allah, tanamannya banyak yang mati. Bersabar Ayub. Ketika anaknya meninggal, Ayub bersabar. Sebagaimana sekarang terjadi di saudara kita yang mengalami bencana, ada keluarganya yang meninggal. Ya hanya sabar yang bisa dilakukan, ya diselenggarakan, dikubur, dimandiin, dimakamkan, atau apapun prosesnya nanti, karena itu bencana alam. Dikembalikan kepada Allah, ya Allah. Berarti keluarga saya umurnya hanya sampai di sini. Meninggalnya pun melalui kejadian yang seperti ini. Kejadian ini pun berasal dari Allah. Berasal dari Engkau, ya Allah. Kausalitasnya bisa dibaca berbagai macam, ada yang kelalaian manusia ataupun tidak, atau karena cuaca. Kita bersabar menghadapinya. Ya Allah, beginilah takdir kami, takdir saya hari ini, kehilangan saudara, sanak saudara. Gak ada lain selain bersabar. Datang bantuan, saudara-saudara kita yang tidak kena musibah memberikan bantuan. Diterima, alhamdulillah ya Allah. Masih ada yang memperhatikan kami. Disediakan tenda, disediakan rumah sementara atau rumah tetap permanen. Ya alhamdulillah. Ada yang masih mau membantu. Sabar, tapi memang sulit untuk menanamkan yang namanya sabar itu. Kita mau mencontoh siapa yang bersifat sabar dalam kehidupan sehari-hari? Banyak orang mengatakan sabar, sabar ya sabar. Tapi apakah yang mengatakan sabar ini dalam kehidupan dia real konkret kehidupan sehari-harinya, bisakah dia menyikapi seperti itu? Kita tak tahu. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau memberikan semangat, memberikan bantuan, terserah dalam bentuk apapun. Dalam kondisi lemah, kena bencana, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah menggerakkan orang-orang lain untuk memberikan bantuan ketika terjadi bencana. Jadi amal ibadah bagi orang di tempat bencana, kesabaran bagi mereka yang tertimpa bencana. Sabar. Dan disadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu termasuk bencana. Datangnya dari Allah, takdir dari Allah, kehendak Allah terjadi bencana pada hari itu. Tapi ada kausalitas. Ada penyebabnya sehingga terjadilah bencana. Dari berbagai macam kajian, dari kajian BMKG, kajian cuaca, kajian tempat tanah, tempat yang ditinggali, kondisi tanah seperti apa. Dari berbagai macam sudut kajian geografi,
kalau untuk tanah bumi. Berbagai macam sisi bisa dikaji kenapa terjadi bencana. Tapi sumber utama kita yakini bencana atas kehendak Allah. Ada kausalitasnya, ada penyebabnya. Tapi Allah menggerakkan juga orang lain untuk membantu. Berapa banyak kita mendengarkan bantuan yang datang kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Tempat memberikan lahan untuk amal jariah, bahkan dia sendiri pun turun ke daerah tersebut. Bencana bagi saudara kita, tapi memunculkan sikap kesabaran, menerima semua takdir Allah. Di satu sisi yang lain memunculkan sikap rasa kemanusiaan warga yang lain yang tidak kena bencana ikut membantu. Semoga itu menjadi amal ibadah bagi yang membantu saudara kita yang kena bencana, dan bagi saudara kita yang kena bencana menjadi menumbuhkan sikap kesabaran dan kesadaran. Sadar ya Allah, ini berasal dari Engkau. Kembali kepada Engkau, saudara-saudara kami meninggal, kembali kepadamu. Dan semoga kami yang ditinggalkan Engkau beri kesabaran ya Allah menghadapi bencana ini. Siapa yang kita contoh kesabarannya? Yang paling tepat adalah para nabi. Tapi kan orangnya nggak ada. Beritanya ada di dalam kitab, dalam petunjuk kita, dalam Al-Quran. Bagaimana Ayub ditimpa berbagai musibah. Memang tidak sekeras banjir yang kita lihat, beda prosesnya, tapi sama-sama kehilangan tanaman, kehilangan ternak-ternaknya, bahkan kehilangan anaknya juga semua. Bahkan istrinya pun dia suruh meninggalkan dirinya. Tapi di balik itu Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi Ayub. Tubuhnya sehat kembali, segar, badannya kuat. Kalau orang kita bilang sekarang itu sehat, bugar, kekar, kayak kuat, apa? Ya seperti itu. Kuat, berlipat ganda kekuatannya. Istrinya kembali, kemudian dia melaksanakan apa itu namanya? Sampai lupa. Dia berniat mau memukul istrinya karena satu perbuatan istrinya membuat dia tidak suka, tidak senang. Dilaksanakan. Nazar. Selesai, kembali sebagai suami istri, sampai di istrinya bingung. Anda Ayub kah? Mungkin ingat wajah masa muda Ayub sebelum dia menikah? Kira-kira seperti itu yang dia lihat, sampai lupa. Karena secara usia mestinya Ayub tidak semuda itu. Tapi begitulah Ayub. Allah memberikan balasan yang berlipat ganda terhadap kesabaran Ayub. Kesabaran rezekinya, tanamannya dimusnahkan, dihancurkan, dimatikan satu persatu. Hewan ternaknya dimatikan satu persatu. Anaknya dimatikan satu persatu. Istrinya pun dipisahkan sementara. Dia pun tidak boleh tinggal di kampung, diusir dalam tanda kutip. Yuk, sebaiknya kamu menjauh karena nanti penyakit kami khawatir menular. Ayub meninggalkan. Hidup seorang diri di tempat yang jauh, dan di tempat itu ada sumber air. Itulah yang dipakai Ayub untuk membersihkan diri, makan, minum, masak, kebutuhan sehari-hari dari sumber air tersebut.
bersih kembali, noda-noda penyakitnya, sembuh total, usianya kelihatan semakin muda, kulitnya bersih, gagah, istrinya datang, mereka kembali dan kembali ke desa membangun kehidupan. Punya anak berlipat ganda, istrinya semakin sehat, semakin menceling, glowing, glowing. Setiap kali punya anak semakin glowing, setiap melahirkan anak semakin glowing. Karena itu yang disampaikan Allah, diberikan kesabarannya itu dibayar Allah berlipat ganda, dibalas Allah berlipat ganda. Tanamannya begitu dia tanam yang baru, asal usulnya kita nggak tahu ya, apakah dia masih punya bibit yang lama atau mengambil dari hutan atau pinjam dari tetangga, kita nggak tahu ceritanya. Tapi yang dia tanam kembali itu berlipat ganda hasilnya. Macul, kalau kita macul ya, mencangkul satu area untuk tenaga biasa dia dulu, dia bisa menggunakan 1 hari, dicangkul, digemburkan. Tapi sekarang setelah dia dikembalikan bisa 2 bagian. Dulu cuma 1 petak sawah, kalau kita bilang sawah dulu 1 hari, sekarang bisa 2 kan. Dia masih, yuk umpama ya kita dramatisasi, yuk ayo pulang, sudah sore, tinggal dikit. Mungkin tetangga sesama petani umpamanya, ini umpama. Begitu tenaganya itu dikembalikan Allah berlipat ganda. Hasil yang dia tanam pun kalau orang sekarang 1 area itu 1 ton, dia bisa lebih. Ternaknya juga begitu, punya keturunan dari ternaknya itu berkembang biak. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah melahirkan, katakanlah punya 5, 4 anak, tapi dia bisa lebih, anaknya bisa lebih. Anak kambing, kibas, peternakannya pada masa itu yang berlaku, itu bisa beranak berlipat ganda, berkembang terus. Itulah kesabaran Ayub, dan dibalas Allah berlipat ganda. Dan semoga juga begitu dengan saudara kita yang kena musibah, terutama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga dengan wilayah yang lain yang kena banjir, angin puting beliung. Mari kita mencontoh kesabaran Ayub. Ayub tidak pernah kalau kita ngedumel, nggak pernah ngomong yang aneh-aneh, memprotes atau apa istilahnya. Dia hanya berucap, aku tahu ya Allah, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Tapi tidak meminta, hanya ucapannya, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Hanya itu yang dia ucapkan, tidak meminta yang lain, hanya pernyataan, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Aku tahu Engkau Maha Pengasih Penyayang. Nah, semoga saudara-saudara kita yang kena bencana bisa bersabar sebagaimana yang terjadi pada Ayub. Prosesnya berbeda, bencananya berbeda, tapi akibatnya sama-sama kehilangan penghasilan, kehilangan ekonomi, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Nah, dihadapi itu dengan kesabaran. Ya Allah, mungkin selama ini ada hal-hal tertentu yang saya lakukan yang tidak pada tempatnya, melanggar aturan. Semoga Engkau ampuni ya Allah, dan aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Akan aku tinggalkan selama-lamanya, dan semoga setelah bencana ini selesai, Engkau beri kami kekuatan untuk bangkit kembali menyelenggarakan kehidupan yang normal. Introspeksi diri,
introspeksi diri, istighfar, ya Allah. Semoga tidak terjadi lagi bencana ini. Dari kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan berilah aku petunjuk agar kehidupan besok dengan petunjuk baru kami menyelenggarakan kehidupan yang baru, yang normal sebagaimana layaknya. Jadi itu kesabaran. Kalau dalam kehidupan sekarang kita belum menemukan siapa yang bisa kita contoh untuk sikap sabar dalam waktu yang dekat seperti ini, yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi ada di dalam Al-Quran, diberi contoh. Mari kita berusaha untuk bersabar seperti Ayub. Salam kejujuran.